Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dari lubuk hati dia yang paling dalam, niat dia ingin baik, ingin jadi wanita solehah, maka dia akan amalkan isi kajian itu. Dan dia akan serius gitu loh. Dia akan serius ngikutin kajian, dia akan catat, dia akan resapi, dia akan tadabburi, dan dia akan coba amalkan. Kenapa? Karena tujuannya, keinginannya akan ingin berubah jadi wanita solehah. Tapi kalau niatnya ternyata hanya ngisi waktu, dia nggak akan amalkan. Niatnya sekalian nunggu anak sekolah di TK atau playgroup, ya udah. Begitu anaknya udah bisa dijemput, ya dia udah lupa udah semuanya. Dan pikir adalah makanan pokoknya hati. Hati akan mati kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah peran kita. Inilah peran kita di majelis ini atau di kitab ini. Kita ingin memperbaiki diri kita, berzikir kepada Allah sehingga hati kita bersih. Dan ketika hati kita bersih, kita akan bisa istiqomah. Kita akan bisa istiqomah. Dan hadirin Allah muliakan, berbicara tentang bersihnya hati, kata para ulama seperti Syekhul Islam, beliau menyampaikan wa aslu salahil qalbi salahu iradatihi wa niyatihi, bahwa dasar dari bersihnya hati itu adalah bersihnya niat dan bersihnya keinginan. Jadi kalau kita ingin membersihkan hati, yang paling pertama kita harus jawab adalah apa nawaitu kita. Nah itu. Apa nawaitu kita? Apa niat kita? Apa tujuan kita? Fa in lam yasluh dzalika lam yaslul qalbu. Karena kalau tujuan, keinginan, niat kita nggak baik, hati nggak akan baik. Itu kaidah. Yang pertama kali mau ngapain ke sini? Nah, itu. Apa niatnya melakukan ini? Apa tujuan kamu melakukan langkah ini? Semua tentang itu. Wal qalbu huwal mudghah allati idza saluhat saluha laha sairul jasad wa idza fasadat fasada laha sairul jasad. Dan hati adalah segumpal daging yang kalau daging itu baik, semua jasad kita akan baik. Dan kalau segumpal daging itu rusak, semua jasad kita akan rusak. Dan semua, jadi dari sini berarti kualitas jasad kita itu ditentukan oleh niat kita. Karena jasad kita ditentukan oleh hati kita ditentukan oleh niat kita itu. Itu silsilahnya, ibu-ibu. Silsilahnya itu. Jadi kalau pertanyaan gimana sih cara nata hati Pak Ustadz? Ini. Mulai dari nawaitu. Niatku itu apa? Nah inilah seringnya ketidakjujuran kita. Seringkali nawaitu yang kita ucapkan dengan lisan ketika kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu, mau buat gebrakan sesuatu, itu berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita. Atau sesungguhnya ada yang apa yang ada pada diri kita. Makanya yang jadi parameter adalah niat yang ada dalam hati, bukan yang ada di dalam lisan atau yang ada pada lisan.
Kalau jujur ya bagus, itu berarti parameter. Tapi kalau nggak jujur, nggak ada gunanya. Tapi yang ada dalam hati itu jelas. Jadi keinginan dan niat kita itu yang menentukan bersih atau kotornya hati kita. Nah, di kesempatan kali ini yang ingin kita tekankan. Sebelum kita bicara panjang lebar, sebelum kita kembali menyelami wabilus shayyib, sebelum kita mencatat dan mendengarkan keterangan-keterangan para ulama, pertanyaannya simpel, apa niat kita ketika kita ikut kajian? Nah itu, apa keinginan kita ketika kita duduk di majelis? Anda tuh pengen apa sih? Itu loh. Semuanya tuh tentang itu. Niatnya cari kenalan atau teman-teman yang punya kelebihan duniawi. Ya udah, nanti pas kajian dia hunting orang. Siapa yang bisa dideketin? Niatnya cari pelarian ketika ada masalah. Begitu masalah selesai, udah nggak ngaji lagi nih orang. Karena niatnya untuk pelarian toh. Itu masalahnya selesai, udah lupa sama Allah. Semua tentang itu jamaah. Semua tentang itu. Wa aslu salahil qalbi salahu iradatihi wa niyatihi. Dasar dari baiknya hati itu ada pada baiknya niat dan baiknya keinginan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan kan awalul ilmi niyah. Itu langkah pertama dalam ilmu atau dalam dunia ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu, itu niat, bukan kecerdasan, bukan daya ingat yang kuat, bukan kekayaan, bukan modal. Walaupun itu semua faktor penting, jangan salah loh, itu nggak penting, tapi dasarnya bukan itu. Dasarnya itu niat. Awalul ilmi niyah, kata para ulama. Kenapa? Karena ilmu itu ibadah hati, kata para ulama. Al ilmu ibadatul qalbi, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain. Ilmu itu intinya adalah ibadah hati. Nah, gimana hati bisa beribadah dan jadi baik? Niatnya tadi. Makanya awalul ilmi, kata para ulama, niat. Itu hadirin. Nah, ini yang harus terus kita evaluasi, muhasabah. Kan itu yang dijelaskan ketika Ibnu Qayyim menjelaskan tentang muhasabah, introspeksi diri. Ini nih faktor utama yang harus dievaluasi. Karena semua itu bermuara ke sini. Tergantung ini. Sama kayak ibu-ibu nikah, berumah tangga. Itu yang membuat kita gagal, terpuruk, hancur. Itu kan kalau usut punya usut ya. Kalau kita introspeksi diri, itu kan bukan, seringkali larinya pada niat. Apa niat kita ketika kita memutuskan menikah dengan dia? Apa niat kita ketika kita memilih dia? Itu arahnya ke sana.
Makanya ada banyak wanita minta cerai baru setelah 1, 2, 3 tahun nikah. Kenapa? Oh, ternyata niatnya ingin diperhatikan sama suami. Dapat suami yang cuek, nggak terima, kita cerai. Nanti ada yang cerai lagi. Kenapa cerai? Ternyata niatnya pengen disayang, dipuji. Disayang itu maksudnya diungkapkan gitu loh, dikasih kata-kata gombal, kata-kata sayang. Ternyata suaminya dingin gitu loh, beku, bahkan bukan dingin lagi, suaminya baik dari sisi vertikal, soleh, tapi nggak bisa ngungkapin. Akhirnya nggak puas, gugat cerai. Jadi intinya itu niatnya apa? Ada yang ketika ditanya, kenapa sih kamu, apa sih tujuan kamu nikah? Aku nikah untuk ibadah, gitu lah. Tapi ternyata begitu dikasih suami yang nggak sesuai ekspektasi dia, gugat cerai. Padahal kalau benar-benar niatnya ibadah, harusnya dia nggak bercerai dengan konteks itu, kecuali dalam sampai pada titik wajib cerai dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena ketika suami banyak kekurangan, tidak ideal, dan belum sampai titik wajib bercerai dalam ilmu fikih, sedangkan dari sisi istri niatnya tadi apa? Ibadah, maka kesempatan ibadah kan terbuka lebar ketika suaminya underperforming, ketika suaminya jauh dari kata ideal, ketika suaminya banyak kekurangan. Ibadah apa Pak Ustadz? Ibadah sabar. Nah itu. Tapi kan aku kan perempuan. Nah katanya nikah buat ibadah. Ya jangan bawa perempuan. Karena ibadah sabar itu nggak kenal gender. Laki-laki perempuan itu beribadah. Ternyata niatnya bukan ibadah. Ibadah itu branding dengan lisan aja. Niatnya itu ingin dibelai ternyata. Niatnya itu ingin diperhatikan. Niatnya itu ingin dispesialkan. Itu. Kan begitu. Niatnya ingin jadi the one and only. Ya itu. Nah begitu itu nggak dapat, udah minta cerai. Jadi semua itu tergantung niat. Karena kalau niatnya ibadah, selama tidak sampai titik wajib bercerai, dia nggak akan cerai. Kenapa? Masih bisa ibadah. Kalau bisa sih bertahan pada laki lo tuh gini nyebelin bla bla bla, temperamen, tapi dia nggak main tangan. Walaupun nggak main tangan, dia suka marah. Kan niat aku ibadah. Ya terus, emang lo bisa ibadah? Laki kayak begitu? Kan ibadah sabar masih bisa. Gitu ya. Itu. Jadi seringkali kita tuh kemakan omongan sendiri. Dan seringkali nggak jujur. Sebenarnya tujuan kita tuh apa? Tujuan kita apa dan niat kita tuh seperti apa? Itulah. Allah Ta'ala bisawab. Walhamdulillah.